Shalom. Ya buat yang di Studio 5 juga mungkin saat ini sekarang kita relay di sana ya. Jadi saya ucapkan juga shalom buat Studio 5. Ya Bapak Ibu, nama saya Rudi Hidayat, cuma saya sedikit ralat saja ya. Jadi di dalam flyer ditulis PS ya, jadi saya bukan PS. Jadi PS-nya saya adalah pengusaha Bapak Ibu ya. Jadi saya melayani Tuhan di marketplace. Dia memang semata-mata karena saya bersyukur, bukan karena saya baik, tetapi karena memang saya bersyukur atas ya penyertaan Tuhan dalam hidup saya dan apa yang saya bisa bagikan di dalam dunia marketplace. Nah Bapak Ibu, hari ini saya membawakan sebuah tema berjudul alarm ya, jadi temanya juga alarm. Kita tahu bahwa alarm ini membuat kita menjadi alert atas sebuah timing. Tapi hari ini kita mau belajar alarmnya Tuhan ya, kita mau belajar alarmnya Tuhan. Nah kalau kita lihat dari slide saya di sini. Saudara, ada kejadian kita tahu ya, pasti semua sudah dengar tentang kisah 2018 kejadian gempa bumi di Palu, tsunami di Palu ya. Jadi sebenarnya kejadian di Palu maupun di Tanjung Lesung saat itu terjadinya bukan karena tsunami-nya dari laut, tetapi karena memang crack-nya ada, tanahnya ada pergerakan. Makanya kalau Bapak Ibu tahu di Palu saat itu orang yang ada rumahnya tadi di titik tengah bisa bergeser bisa 500 meter. Orang yang tiba-tiba ada di situ bisa hilang ke bawah di telan bumi gitu ya, karena hilang. Nah 2018 ya seorang Kapten Rico Seta, dia kaptennya Lion Air, tapi hari itu dia ditugaskan untuk menjadi pilotnya dari Batik Air. Nah dia berangkatlah ke Palu. Singkat cerita di atas co-pilotnya itu berkisah cerita dengan si pilot. Si co-pilotnya belum pernah di Palu, jadi si pilotnya bilang, oke, nanti kita sampai di Palu, kita makan masakan khas Palu, kita foto-foto dulu di bandara, baru kita terbang lagi. Mereka mendaratlah di Palu. Ya. Saya review ini, mungkin Bapak Ibu sudah dengar ceritanya, tapi saya mau highlight sesuatu. Waktu pilotnya sudah mendarat, yang terjadi adalah apa? Dia mendarat, dia ke toilet, di toilet itu alarmnya Tuhan berbunyi dalam hatinya. Tuhan berbicara kepada beliau untuk segera meninggalkan Palu secepatnya. Jadi dia keluar dari toilet pesawat, dia balik lagi ke dalam, mereka lagi rapi-rapi di area co-pilot. Lalu dia bilang sama co-pilot, kayaknya gak usah foto-foto, gak usah makan-makan, kita segera naikkan lagi penumpang, lalu kita terbang lagi. Sambil dia lagi mempersiapkan, suara itu makin kencang, akhirnya dia makin mempercepat. Ya, dia bantu juga mempersiapkan supaya pesawatnya segera landas. Semua tahu tentang Lion Air, Batik Air lah ya, jadi dia harusnya 17.55 itu mundur, tapi hari itu 17.52. 3 menit. Hari ini kita bicara alarm, kita bicara timing Bapak Ibu. 3 menit dia mundur dari ya bandara sampai ke landasan 18.02. Siap-siap terbang, waktu dia terbang berpapasan hitungannya adalah 1 detik dengan kejadian gempa bumi dan tsunami tadi. Jadi 1 detik gempa datang dia sudah take off. Ya, jadi hanya 1 second, 1 detik. Yang terjadi adalah apa? Penumpangnya ada 141, 7 awak pesawat, 148 semuanya selamat. Kapten Rico Seta lewat alarm yang Tuhan kasih dalam hatinya. Akhirnya dia alert dan menyelamatkan ini. Terus lalu apakah pertanyaannya, apakah hanya seorang kapten dan seisi penumpang 148 tadi yang dicintai Tuhan? No. Ya. Kalau itu pun diselamatkan, jangan pernah Bapak Ibu dan saya bermegah diri. Kalau kita selamat dari musibah, lalu kita bilang, puji Tuhan saya selamat. Lalu kita merasa orang yang tidak selamat, mungkin Tuhan tidak kasih. No. Karena Bapak Ibu dan saya ketika kita Tuhan kasih luput dari musibah, seperti seorang Kapten Rico Seta. Kenapa? Ya, kenapa Tuhan selamatkan? Ada yang Tuhan mau dia saksikan. Saudara, waktu dia diwawancari oleh CNN, CNBC, dan begitu banyak mungkin berita luar negeri maupun domestik. Kalimatnya tidak pernah tidak keluar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Yang dia selalu katakan dalam kesaksiannya. Inilah yang Tuhan mau Bapak Ibu ketika Bapak Ibu dan saya kita lepas dari segala ya, kita lolos dari segala musibah, kita lolos ya karena Tuhan mau apa? Kita menyaksikan kemurahan Tuhan. Kita boleh bersaksi dan tidak malu bersaksi sama Tuhan. Amin. Jadi kalau kita Bapak Ibu luput ya, kemarin kita baru dengar cerita tentang Donald Trump ya. Hanya dia satu, ya hitungannya mungkin 1 detik lagi, cepat sekali. Jadi pelurunya tidak hanya kena di kepala di sini, di belakang, tapi hanya lewat di telinganya. Karena dia nengok dalam waktu 1 detik. Every time kalau kita dengar Donald Trump, ya, Yesus adalah bosnya dia.
Yesus luar biasa, lebih besar daripada segala-galanya. Jadi apa yang Tuhan mau lewat kejadian tentang Rico Seta, Donald Trump, mungkin Bapak Ibu dan saya mengalami hal yang kadang-kadang kita rasa, harusnya saya kena ketipu, akhirnya tidak tertipu. Tujuannya apa? Bukan karena Bapak Ibu dan saya itu baik, bukan karena Bapak Ibu dan saya itu kita boleh bermegah dan bersombong diri. No, tapi hari itu juga kita harus sadar, ada yang Tuhan mau menyaksikan kemurahan Tuhan, menyaksikan kasih karunia Tuhan. Hari ini Bapak Ibu kita belajar dari tentang seorang Saulus ya. Saudara, sebelum saya baca ini ayatnya, Saulus ini orang tuanya Yahudi dari suku Benyamin. Jadi dia keturunan Raja Saul. Jadi seorang yang sangat luar biasa, dia mendalami, dia punya guru ya, dan dia luar biasa, sangat-sangat luar biasa, dia punya ajaran agamanya, ketat sekali. Agamanya Yahudi. Makanya dia tidak percaya tentang Yesus. Dia tidak percaya dan dia selalu ingin membunuh, menyiksa. Ya, sampai kita tahu kejadian tentang seorang Stefanus dirajam. Stefanus bilang, dia waktu sebelum akhir ayatnya dia bilang di kanan sana, di atas sana dia melihat anak Allah yang maha tinggi. Tetapi tetap Saulus tidak percaya. Malah makin hari makin marah. Dan di zaman itu Bapak Ibu, tentara Romawi itu cuek. Kalau apa? Kalau orang Yahudi bunuh Yahudi, dia merasa itu soal agama. Kalau orang Yahudi menyakiti dia, itu merasa itu agama. Jadi tentara Romawi tidak mau ikut-ikutan. Nah dalam hal ini Saulus merasa makin luar biasa, koneksinya hebat. Dia datang kepada imam besar, dia pengen menuju sebuah kota namanya Damsyik. Karena di sanalah banyak anak-anak Tuhan. Nah disinilah mulai ceritanya, saya bacakan. Dalam perjalanan ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saya stop dulu. Bapak Ibu, waktu Saulus ya, dia sudah mau ke Damsyik, dia bawa surat dari imam besar, dia pengen tangkap orang-orang itu. Tapi dalam tengah perjalanan ketemu sebuah cahaya. Tapi yang luar biasa, Tuhan Yesus waktu ditanya, siapakah engkau? Tuhan gak bilang, ya akulah Tuhan pencipta langit, bukan. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bapak Ibu, kalau kita menjadi seorang anak-anak Tuhan, kadang-kadang kita merasa, aduh saya dihina orang, saya dicaci maki orang, saya mendapat suatu penghinaan. Tetapi di mata Tuhan, kita biji matanya Tuhan. Amin. Waktu saudara merasa suatu kayaknya kita sebagai orang Kristen, kok saya malah terpojokkan, malah segala itu kayaknya merasa tertindih. Tapi ingat cerita Saulus. Saulus tidak dia melawan Tuhan, tapi yang dia hajar adalah anak-anak Tuhan. Tapi waktu dia tanya Tuhan, siapakah engkau Tuhan? Tuhan jawabnya adalah, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yesus itu pembelanya kita. Jadi waktu kita Bapak Ibu, kalau sampai sekali kita merasa dianiaya, kita paling udah diinjak-injak orang sebagai anak-anak Tuhan. Jangan pernah khawatir, Tuhan pembela kita. Amin. Lanjutan, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Saudara, begitu Saulus ini seorang yang sangat kejam. Ya, waktu dia melihat cahaya Bapak Ibu, alarm hatinya Tuhan sentuh. Kenapa? Tuhan kasih sebuah peringatan dulu. Ya, dikasih cahaya terang. Ya, dia belum buta, tetapi waktu Tuhan bilang bangunlah dan pergilah. Waktu dia bangun, baru dia matanya tidak bisa melihat. Teman-temannya baru dia membopoh dia gitu ya. Tuhan bilang bangunlah dan pergilah. Jadi saudara dalam hal ini kadang-kadang dia sebagai seorang anak, orang yang sangat membenci anak-anak Tuhan. Tetapi hari itu Tuhan pakai dia. Kenapa? Ya, waktu Tuhan bilang sama ketemu dengan Ananias. Ananias pergilah ke sana ke sebuah rumah. Di sana akan ketemu namanya si Saulus tadi. Dia buta, doakan dan supaya dia bisa melihat lagi. Ananias berkata sama Tuhan, mungkin dalam bahasa gampangnya, Tuhan gak salah. Ini orang bekas ngebunuhin, ya, orang yang suka membunuhin anak-anak Tuhan. Suka ya, menyiksa anak-anak Tuhan. Kenapa malah Tuhan suruh saya doakan supaya matanya melihat? Tapi Tuhan bilang, inilah alat pilihan bagiku. Hari ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu dan saya kadang-kadang tanpa sadar, kita juga suka menyakiti hati Tuhan. Tapi kalau alarm hati Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita, ya, Tuhan bisa ubah kita. Dia 3 hari Bapak Ibu, tidak makan, tidak minum katanya. Ya, matanya baru bisa melihat 3 hari kemudian. Seperti Yunus waktu bertobat dalam 3 hari ikan paus.
Yesus mati, ya 3 hari bangkit. Saya percaya dalam angka 3 hari bukan angka yang sembarangan, tetapi suatu angka yang memang di sini diolah Tuhan. Kita diajak Tuhan. Coba Bapak Ibu kalau kita kadang-kadang punya perenungan sama Tuhan, punya pergumulan yang berat. Ya, saya mengajak kita coba dalam 3 hari datang kepada Tuhan. Ya, hari ini saya melihat bahwa seorang Saulus diproses Tuhan 3 hari kemudian. Ya, dia menjadi seorang yang begitu luar biasa. Dia dipilih Tuhan. Ya, dari orang yang menyakiti anak-anak Tuhan, tapi sekarang terbalik, dia memberitakan, ya. Mission impossible Bapak Ibu. Bayangkan, kalau di antara kita tahu sebelah kita itu pembunuh berdarah dingin. Mungkin kita khawatir duduk di sebelahnya. Ya. Ada bekas mungkin penjahat, bekas pencopet ulung, bekas mungkin rampok ulung, bekas orang yang suka mengenai orang-orang Kristen. Duduk di tengah-tengah kita berpikir. Sekarang dia mission impossible. Yang dia lakukan hal yang sama. Dia bunuh orang, dia siksa orang luar biasa. Dia benci sekali. Ya, dia dari karakter seorang keluarga yang terpandang Bapak Ibu. Dia seorang ahli bahasa yang luar biasa. Tapi hari itu Tuhan sentuh dia. Dan dia berubah. Mission impossible apa? Rise, bangkit. Tuhan minta bangkit dia. Ubah dari apa? Dari yang dia jahat menjadi yang baik. Enggak gampang dipercaya orang. Tapi kita jangan sebaliknya Bapak Ibu. Kita punya banyak sukacita melayani Tuhan di tempat ini. Datang ke gereja tiap minggu rajin sekali luar biasa. Tapi begitu kita kecewa sama Tuhan, kita balik. Bukannya kita tetap ikut Tuhan, tapi kita balik. Malah kita melawan Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar seperti seorang Saulus. Begitu jahatnya dia. Tapi hari itu Tuhan sentuh dia, alarm hati. Kenapa? Ada kasih karunia buat si Saulus. Tapi ada satu message yang Tuhan mau kerjakan buat dia. Menjadi alat pilihan Tuhan, membangkitkan ya buat orang-orang supaya orang-orang dimenangkan. Ya, banyak bangsa. Nah berikutnya Bapak Ibu, seorang Nuh. Nuh kebalikannya. Seorang yang dikasihi oleh Tuhan. Luar biasa. Ya, tidak bercela. Dia Nuh seorang yang sangat luar biasa. Ya. Hari itu juga Tuhan menyentuh kasih karunia ada dalam Nuh ya. Jadi kita baca Bapak Ibu di next ayat berikutnya. Saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang bersejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Alarm hati Tuhan ada pada Nuh, seorang yang juga mendapat kasih karunia Tuhan dan tidak bercela. Misinya sama. Saulus bangkit dari orang yang jahat luar biasa menjadi orang yang memberitakan kabar Injil. Nuh tidak bercela, tapi misinya sama. Bangkit, bangun. Bangun apa? Bangun bahtera. Mission impossible juga. Bangunnya bukan di pinggir laut, bangunnya di atas ya gunung. Orang tidak percaya, diajak semua enggak percaya. Misinya juga susah. Masa masuk akal apa tidak? Bangun bahtera di atas. Sama-sama tidak masuk akal. Saudara, kalau alarm hati Tuhan, Tuhan kasih tahu buat kita alarmnya. Kadang-kadang misinya pasti nggak mungkin. Mission impossible. Kalau itu terjadi buat kita Bapak Ibu, hari itu kita boleh renungkan. Inilah yang Tuhan mau buat kita. Kalau hari itu Bapak Ibu luput dari segala masalah, luput dari sebuah kecelakaan, hari itu Bapak Ibu harus ingat. Tuhan ada mau buat yang Tuhan mau kita kerjakan. Tuhan jadikan kita alat pilihan Tuhan. Seorang Nuh, dia bangun bahtera yang nggak mungkin, tapi harus jadi mungkin. Apa yang dia korbankan? Waktu dia, tenaga dia, uang dia untuk bangun bahtera, pasti nggak mudah. Ya, Tuhan kasih syaratnya, kayunya dari mana, ukurannya semua diperjelas sama Tuhan, karena Tuhan lakukan itu. Tapi hari ini saya mau belajar dari seorang Saulus dan Nuh. Waktu Nuh Bapak Ibu, ya, dia keluar dari bahtera selesai. Apa yang dia lakukan? Bisa ke slide saya lagi. Yang dia lakukan memberikan persembahan buat Tuhan. Di zaman itu, apalagi Nuh menjadi generasi kedua setelah Adam dan Hawa. Ya, lewat Nuh kita punya keturunan sampai saat ini. Waktu Nuh selesai dari keluar dari semuanya itu, dia bangun persembahan. Di zaman itu belum ada gereja. Di zaman itu belum ada, tapi persembahan ini adalah ibadahnya mereka. Mesbah ini adalah ibadahnya mereka. Dan ini yang dilakukan seorang Nuh. Saya percaya waktu Saulus juga dibentuk Tuhan, masuk dalam sebuah rumah 3 hari buta, tidak makan dan tidak minum. Dia dibentuk Tuhan untuk apa? Untuk membangun mesbah dalam hatinya, mengubah hidupnya dia, hatinya. Dia bangun mesbahnya Tuhan. Saudara, ada satu bahasa Chinese ya ditulis di sini. Ya, ini sebuah
vessel ya, kalau Bapak tahu. Ini vessel tulisannya. Jadi kapal ini adalah bagian kiri vessel, bagian kanan atas adalah angka 8, bagian bawah adalah tulisannya mode ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa bahasa Chinese istilahnya dia ada 8 orang dalam sebuah vessel, itu disebutnya boat ya. Jadi bahtera nu ya. Jadi ini sebuah tulisan tapi menjadi sebuah sejarah. Saya percaya bahwa Tuhan juga punya maksud kenapa ya Bapak Ibu. Disuruh panjangnya 200 meter, lebarnya juga Tuhan minta tulis, tingginya juga bisa Tuhan tulis ya. One day sekarang sudah ada yang bilang, oh ada di Turki. Ya, mereka melihat lewat satelit ada penampakan. Karena Tuhan mau ya ini menjadi saksi dan menjadi apa buat kita ya, menjadi kekuatan buat kita orang-orang yang beriman sama Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu, apa yang saya maksud dengan semuanya ini ya? Bisa next berikutnya. Saudara, di Amerika ya. Kalau Bapak lihat di dalam foto saya, gereja sepi. Ya, di Eropa sama, gereja sepi. Ya, lalu mulai ditinggali orang, gereja dijual, jadi bikin mall, gereja jadi restoran, gereja jadi bar, bahkan ada yang sudah dijual jadi rumah ibadah agama lain. Berubah total. Kenapa? Karena orang sudah mulai boring. Ya, Korea saat itu luar biasa. Ya, bikin KKR, anak-anak muda luar biasa. Totally begitu budaya berubah, K-pop, BTS, semua orang mulai ya sudah mulai malas datang ke gereja anak-anak remaja pemudanya, milenialnya. Kenapa? Karena mereka merasa apa? K-pop, BTS adalah jawaban mereka. Mereka sudah tidak mendapatkan satu buah alarm lagi dalam hatinya. Ya, generasi Indonesia Bapak Ibu 280 juta, 55% adalah Gen Z milenial. Jadi anak-anak kita, adik-adik kita ya yang usia di Gen Z milenial. Yang ini yang harus kita jaga. Kenapa? Karena kalau sampai kita nggak jaga, ya kondisinya kita, ya seperti orang anak-anak di Korea. Waktu saya ke Korea saya pernah cerita juga nggak tahu di tempat ini. Ya orang lihat semacam stereofoam tipis foto dari salah satu penyanyi BTS. Itu sampai dipeluk-peluk, difoto-foto, sampai tergila-gila, berteriak-teriak. Ya orang nonton Coldplay, Lera bayar 12 juta. Taylor Swift ya berhari-hari di Singapura. Orang mau bayar. Orang merasa apa? Karena itu memang satu hiburan yang menghibur dia. Ya, tidak ada masalah, itu sebuah entertainment. Tetapi yang masalah adalah kalau pola pikir kita, gereja sudah bukan lagi jawaban seperti itu. Mereka merasa gereja tidak jadi jawaban buat anak-anak muda. Mereka merasa jauh. Tapi Indonesia puji Tuhan Bapak Ibu. Bioskop aja jadi gereja ya. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitu banyak tempat ibadah ya, yang menurut saya di Indonesia itu luar biasa. Mall, ya ruang-ruang kecil jadi gereja kecil, ruang-ruang yang besar jadi auditorium besar. Ya, dan ini harus kita jaga Bapak Ibu. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin hari tepat ini, ada yang mungkin, saya memang baru 2-3 bulan ini ke gereja, selama ini saya online. Saya banyak ketemu gereja yang ribuan mungkin hadir juga, 2.000 orang. Ya, ujung-ujungnya pernah DM saya baru hari ini Pak ke gereja, sebenarnya saya malas. Saya maunya online aja. Ya. Tapi hari ini Bapak kita belajar dari firman Tuhan ya. Coba bisa di slide saya lagi. Ya. Dari firman Tuhan dari hari ini kita melihat bahwa Ibrani 10:2. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Ya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, inilah firman Tuhan. Tuhan ajak kita fellowship. Ya, ajak kita berkumpul ya, di tempat ini, kita berdoa, kita memuji nama Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Saya balik lagi tadi Bapak Ibu, waktu Nuh keluar, kenapa dia bangun mezbah Tuhan? Ini adalah ibadahnya dia. Karena dia tahu itu rasa syukur kita. Rasa syukur seorang Nuh dan keluarganya diselamatkan Tuhan. Saudara dan saya datang ke tempat ini kayak ibadahnya Tuhan, mezbahnya kita. Apakah waktu Bapak Ibu datang ke tempat ini cuma sekedar karena kursinya nyaman, duduk, tapi gak pernah mau muji nama Tuhan. Duduk di sana tapi nggak pernah mau bertepuk tangan buat Tuhan. Duduk di sana nggak pernah mau mulutnya juga bersuara. Ya, cuma duduk aja seperti ini sebuah konser. No. Hari ini Bapak Ibu mesti belajar dan saya juga sama-sama belajar. Kalau kita ibadah di tempat ini, ibadah dimanapun di sebuah gereja, mezbah Tuhan itu harus harum. Kain dan Habil. Kenapa Kain ditolak? Karena dia asal-asalan bikin mezbah persembahan buat Tuhan. Habil dia ambil dari binatangnya, dari lembu, dari kambing domba yang gemuk. Diambil sama dia, disembelih sama Tuhan. Kenapa? Dia kasih yang terbaik. Hari ini Bapak Ibu datang ke tempat ini beribadah kepada Tuhan. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Karena waktu kita 1,5 jam di sini. Waktu kita hadir di sini, duduk di sini. Bukan karena kita lagi nonton orang lagi nyanyi di depan kayak konser. Enggak. Bapak Ibu harus terlibat dalam pujian. Mengangkat tangan memuji muliakan nama Tuhan. Keluarnya dari hati, ya, dari mulut kita.
pikiran kita. Nggak perlu lihat kiri kanan, wah yang kanan saya nggak bergerak, kiri saya juga diem aja, saya juga ikut diem. Enggak. Itu urusan ibadahnya Bapak Ibu dan kita dan saya bersama Tuhan. Waktu Nuh mempersembahkan, kasih mesbahnya Tuhan. Mesbah terbaik seperti seorang Habil. Hari ini Bapak kita belajar, kalau kita ya mungkin sudah pernah mencoba menjauh dari ibadah, mulai malas ke gereja. Hari ini jangan pernah malas lagi. Kenapa? Ada kasih karunia Tuhan. Saudara jahat seperti Saulus, saudara baik seperti seorang Nuh. Ya, tetap kasih karunia Tuhan harus ada. Karena ada kasih karunia Tuhan kita Tuhan mau pakai kita. Jadi hari ini Bapak Ibu ketika kita datang beribadah sama Tuhan, ya karena kita tahu Tuhan punya kasih karunia buat saya dan Bapak Ibu semuanya. Makanya kita mau datang beribadah sama Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu, alarm saya yang pertama saya berbicara. Bisa keluarkan. Jangan menjauh dari ibadah. Ini alarm kita yang pertama. Apapun itu Bapak Ibu. Mungkin saat ini Bapak Ibu sekarang rajin-rajinnya. Tapi begitu dalam keadaan lagi duka, keadaan lagi sulit, keadaan lagi menghimpit kita, terpojok, dihina orang, dicaci maki orang. Ingat, apapun itu gak ada artinya. Kasih karunia Tuhan lebih berarti buat kita. Amin. Kasih karunia dalam hidup Bapak. Bapak Ibu bisa bangun tidur, bernafas, itu adalah kasih karunia Tuhan. Kita bisa berjalan dari rumah sampai ke tempat ini, itu kasih karunia Tuhan. Ya, kita masih bisa punya ongkos naik, mungkin naik Grab, naik taksi, naik Gojek, apapun. Itu juga kasih karunia Tuhan. Karena itu ketika kita semua masih dimampukan Tuhan, apapun itu, kesulitan kita, jangan pernah menjauh dari ibadah kita. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita lihat. Ya. Sudah saya bacakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Menjadi seorang pemenang, bukan saudara ahli Taurat seperti saudara ngerti semuanya firman Tuhan. Baca dari Kejadian sampai Wahyu mungkin sudah 5-6 kali. Atau saudara menjadi orang yang pintar akan firman Tuhan, ditanya apapun bisa jawab. Atau saudara menjadi orang yang sangat merasa suci luar biasa. Saya gak pernah melakukan berdosa mungkin. Saudara merasa hal yang kayaknya waduh. Atau saudara juara, pintar, hebat, punya networking yang luar biasa. Punya kepainan IQ yang luar biasa anak-anak muda. Tapi hari ini pemenang bukan itu Bapak Ibu. Pemenang adalah waktu kasih karunia Tuhan tidak dapat memisahkan saudara dan Tuhan. Waktu saudara terhempit sesuatu, apakah kita merasa, Tuhan kenapa sih usaha saya gak maju-maju? Kenapa sih Tuhan saya naik jabatan gak pernah naik juga? Tuhan kenapa sih saya punya pekerjaan gak pernah berhasil? Waktu kita komplain sama Tuhan, apakah kasih karunia Tuhan jadi memisahkan kita? Tapi waktu kita dalam pergumulan, ya kita makin dekat seperti magnet utara dan selatan. Tempel terus. Sehingga nggak bisa nih ada yang pisahin kita sama Tuhan. Kita tetap bilang sama Tuhan, Tuhan saya bersyukur walaupun gaji saya UMR. Tuhan saya bersyukur walaupun usaha saya belum berkembang. Tuhan saya bersyukur walaupun saya punya sakit yang mungkin orang lain Tuhan dokter bilang nggak bisa sembuhkan. Tapi saya tahu ada kasih karunia Tuhan. Nggak bisa lepas dari hidup kita. Jangan pernah saudara berbalik pindah agama lain. Pindah dengan ya orang-orang pintar. Ya, waktu kita punya kesulitan bisnis. Yang kita cari orang pintar. Saya selalu mengadolikan ketika kita Bapak Ibu naik pesawat. Waktu Bapak Ibu naik pesawat, turbulence. Mungkin pesawatnya mau jatuh. Siapa sih yang Bapak Ibu mau hubungin? Presiden, teman dekat kita, family kita, jaksa agung, ketua DPR, kepala kepolisian. No, gak ada. Waktu kita di atas pesawat sana, turbulence. Yang kita mau apa? Doa sama Tuhan. Betul? Kenapa? Karena saudara dan saya gak bisa buat apa-apa. Di atas sana kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang kita bisa apa? Kita berdoa sama Tuhan. Betul. Seperti kasihnya nggak bisa lepas. Tapi waktu kita di bumi Bapak Ibu. Punya masalah. Punya kesulitan. Yang kita pikir, siapa yang bisa minjemin duit saya ya? Saya lagi kurang. Siapa yang bisa nolongin usaha saya ya? Yang kita pikirin itu duluan. Siapa ya yang bisa bantu saya ya? Siapa yang bisa supaya jabatan saya naik ya? Cari networking, cari orang-orang pintar, cari orang lain. Seolah ini lepas dari Tuhan. Tapi harus kita lakukan Bapak Ibu ketika kita di bumi. Sama seperti kita di atas pesawat. Saudara dan saya harus pasrah sama Tuhan. Kita memasrahkan sama Tuhan. Kita tahu cuma Tuhan yang bisa tolong saya. Berdoa itu prioritasnya. Berdoa itu adalah yang pertama harus kita lakukan. Supaya apa?
tunjukkan kasih Tuhan tetap lengket sama kita. Nggak lepas, tetap lengket. Waktu saudara berdoa, Tuhan punya jawaban buat Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Itulah pemenang sesungguhnya. Di dalam masa kesulitan kita, Tuhan tahu ada yang terbaik. Kita setel video sebentar ya, Bapak Ibu bisa lihat. Hey, you're lost? I'm a guide. What'd he say? Well, the guidebook says that the route's through here, but I know a better way. All you have to remember is that everything will be okay. Oh my God, Aaron! Aaron! Yeah. You liked him. I don't think we figured in his day at all. Christy! Help! Megan! Every second count. Setiap detik dihitung. 5 hari 7 jam. Aaron ini seorang yang sangat luar biasa. Dia tahu medan ini ya. Dia seorang petualang ya. Dia tahu itu semua, Bukit Canyon dan Grand semua dia tahu. Sampai ada yang turis yang juga tersesat dia bisa bantuin. Tapi apa daya, dia jatuh masuk dan akhirnya tangannya ketimpa batu besar. Dia nggak bisa bergerak. 5 hari 7 jam, 127 jam. Gak tahu lagi apa yang akan lewat di sana, siapa yang akan lewat di atas sana. Ada yang nolong atau tidak. Mungkin 1 hari berharap besok ada, besok nggak ada lagi. Hari ketiga berharap juga nggak ada lagi. Hari keempat sampai dia halusinasi. Disitulah alarmnya Tuhan bekerja buat dia. Dia menjadi punya satu kekuatan Bapak Ibu. Bahwa dia sudah tahu lagi. Tidak ada lagi yang bisa nolongin dia kecuali Tuhan. Dan apapun itu dia lakukan. Dia punya semangat untuk hidup. Dia ambil pisaunya, bukan pisau bedah. Tapi dia potong tangannya pelan-pelan. Dia potong tangannya pelan-pelan sampai 1 jam katanya. Baru terputus. Ini bukan pisau bedah. Waktu terputus dia harus ngerangkak ke atas. Sampai di atas dia harus jalan lagi. Tuhan kirim 3 orang turis Amsterdam. Selamatkan dia. Call 911, diangkut pakai helikopter dan dia selamat. Lalu dia katakan, ya, batu besar itu adalah berkatnya Tuhan juga. Dia menjadi seorang motivator, ya. Kenapa Tuhan selamatkan dia? Ada kasih karunia buat si Aaron. Kenapa Tuhan selamatkan dia? Karena Tuhan mau dia kisahkan cerita tentang kebaikan Tuhan. Saudara, kita sama kadang-kadang. 5 hari 7 jam kita nungguin, setiap detik kita butuh tahu, kita mau tahu ada gak orang bantu kita. Dalam kesulitan kita nggak tahu lagi. Apakah besok ada yang nolongin kita? Ataukah nanti sore nolongin kita? Atau mungkin minggu depan? Tapi hari itu kita mau belajar Bapak Ibu. Ada kasih karunia Tuhan yang selalu ada sama kita. Sebagai jadi orang yang pemenang. Jadi waktu kita punya terhimpit kayak tadi. Seorang Aaron. Ya, kita harus tahu batu besar yang Tuhan juga kirimkan mungkin itu. Itu adalah juga berkatnya Tuhan. Tuhan ubah seorang Aaron yang tadinya cuma senang petualang, sekarang jadi memberkati banyak orang. Yang kedua Bapak Ibu, ya, ada seorang pengusaha ayam. Ya. Bapak Ibu di layar sebelah kiri itu ya tulis ya, Grand Opening Januari 28, ya, Close Sunday. Jadi dia punya ya usaha ini dari awal sebelum dia usaha dia punya komitmen sama Tuhan, ya, bahwa usaha dia akan bikin setiap hari Minggu tutup. Supaya apa? Supaya karyawannya datang ke gereja di hari Minggu. Jadi one day ada sebuah acara di stadion besar, di dalam stadion itu ada toko ayamnya dia, restoran ayamnya dia. Disuruh buka karena ada ratusan ribu orang akan hadir dalam stadion. Dia tolak karena hari itu adalah hari Minggu. Saya nggak ngajar Bapak Ibu hari ini, wah tutup ya hari Minggu. No. Tapi hari ini kita belajar. Kasih karunia yang dia sudah rasakan buat Tuhan, dia punya komitmen. Karena itu yang dia lakukan. Jadi hari ini Bapak Ibu kalau kita punya kasih karunia Tuhan, saya percaya semuanya kita hadir di tempat ini ada kasih karunia Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Ya, cuma Tuhan tahu apa yang Bapak Ibu dan saya kita mau kerjakan. Lewat kasih karunia Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau kerjakan? Tapi hari ini kita mau belajar dari seorang Aaron. Ya, dari seorang juga ya tadi Truth Katie. Ya, next slide saya. Ingat, ada Tuhan yang pasti menyertai setiap langkah hidup kita. Dalam keadaan kita 5 hari 7 jam tadi seorang Aaron.
Mungkin dalam keadaan kita juga sama terperosok. Kita nggak tahu lagi apa ada siapa lagi. Tapi doa sama Tuhan seperti kita dalam sebuah pesawat. Karena pasrah sama Tuhan. Karena kita tahu apa tuh. Tuhan yang menyertai hidup kita. Jadi alarm kita Bapak yang kedua saya mau bicara adalah ya. Next slide-nya. Sudah jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun. Ya. Kalimatnya sangat sederhana. Gak mungkin lah. Tapi nanti pasangan yang menikah bisa berubah jadi agama. Ada orang masuk dalam pemerintahan bisa berubah jadi pindah agama. Ada orang yang karena mungkin butuh networking dari orang-orang sekitar yang memang dia harus pindah agama. Hari ini Bapak Ibu, tanamkan dalam alarm hati kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Apapun itu keadaanmu, apapun itu kesulitanmu, apapun itu kondisimu. Ya, baik, buruk, saudara sakit, sehat. Tidak ada yang bisa nolong. Ya, karena sudah ikut Tuhan, bukan jangan cuma cari berkat Tuhan. Ikut Tuhan bukan cara supaya kita jadi sukses, no. Ikut Tuhan karena ada kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, ya. Boleh di skip aja. Ya, saya mau masuk di dalam video, silakan. Ya, ini bagian terakhir saya Bapak Ibu. We were there on the day that will live in infamy. Inside Edition's Matt Mahar was one of the first reporters on the scene. Hey, a big explosion has just occurred. Everyone is running from the entire financial district now. The smoke is filling the entire area. Let's go. Come on, go, Brad, go. Stop shooting, Brad, go. Cameraman Brad Waite captured moments never to be forgotten. Mayor, any idea how this happened? Not right now, not right now. Correspondent April Woodard was already there when she encountered Mayor Rudy Giuliani, who was getting his first look at the disaster. As you can see, there's debris all over. It looks like it's snowing out here in downtown Manhattan. Cameraman Steve Shapiro found himself in the midst of the chaos as day turned to night. Shapiro recorded scenes of utter devastation. It was almost apocalyptic. Everybody go down to the sub-basement. He followed these desperate people as they sought safety in a bomb shelter. Come on, let's get in here. A filmmaker who was shooting plumes of smoke was pulled into a juice bar just as daylight turned to dark. My God! You're right! Oh my God, you saved my life! Others hid in a deli. Oh my God! Unforgettable moments from one of America's most tragic days. Ya, saudara. Itu tahun 2001, ya kejadian WTC. Pasti semua mungkin tahu, kecuali saya nggak tahu ada yang belum lahir setelah 2001 atau boleh tidak ya. WTC, World Trade 911. Ya. Ada sebuah restoran Bapak di atas Windows of the World. Ya, ada seorang pegawai restoran namanya Moises. Si Moises ini dia kerja di restoran Windows of the World di WTC. Lalu dia hari Sabtunya dia harus manggung, dia punya kegiatan di luar restoran yaitu dia nyanyi di kafe-kafe. Jadi dia nyanyi di kafe, lalu dia merasa capek, minggunya dia harus kerja, dia teleponlah namanya CB. CB ini tukang, ya temennya dia yang lain lagi, dia bilang tolong bisa nggak gantiin dia ya hari Minggu, karena dia capek sekali hari Sabtu abis manggung. Akhirnya CB bilang ya udah saya kerja hari Minggu, tapi Anda Moises tolong gantiin saya hari Selasa. Dan hari Selasa itulah kejadian WTC, di mana Moisesnya akhirnya meninggal. Lalu kedua, Ellis O'Kane yang tengah, pramugari UK. Dia ngisi jadwal Bapak Ibu. Waktu dia ngisi jadwal, dia harus jadwalnya hari Selasa penerbangannya, dia ada dalam pesawat kedua, tapi dia salah isi kode pesawatnya. Kodenya terbalik, sehingga dia bukan di pesawat itu harus di pesawat lain. Temannya namanya Richard, seorang yang belum pernah naik jadi seorang pramugara, tapi dia belum pernah menuju New York. Jadi dia berterima kasih sama Ellis O'Kane. Wah thank you, gara-gara you salah, saya jadinya ada di pesawat itu. Ya. Ellis O'Kane coba mengubah nomor kode bookingnya yang untuk dia bisa ada di pesawat itu. Tapi dalam satu hari itu komputernya semuanya lagi stuck, ya, lagi hang. Mungkin kena CrowdStrike saat itu, ya. Nah, waktu dia masalah nggak bisa berubah, si Richard ini gantiin dia. Dan Richard ada dalam pesawat kedua. Dan pesawat kedua itu nabrak WTC. Richardnya meninggal, Ellis O'Kane-nya selamat. Yang ketiga Bapak Ibu, seorang pengusaha. Pagi-pagi nyalain mobil, dia punya kontrak jam 9 di WTC. Dia nyalain mobil, mobilnya gak hidup-hidup.
Dia komplain, dia marah-marah. Kenapa mobil gak hidup-hidup? Akhirnya dia putuskan dia naik kereta. Dia naik kereta, salah naik kereta karena buru-buru. Pindah lagi kereta lain. Begitu nyampe WTC, WTC-nya sudah rubuh. Kalau mobil dia gak mogok, dia mungkin sudah dalam gedung lagi tanda tangan tapi jatuh. Ini namanya false alarm. Ya. Alarmnya salah. Karena apa? Karena Tuhan yang ngatur. Karena Tuhan yang mau. Kita seringkali Bapak Ibu ya. Tuhan kenapa sih? Saya pengen jadi seorang dokter. Gak bisa. Malah Tuhan gak kasih saya bisa kuliah di kedokteran. Tuhan saya pengen punya usaha. Saya pengen dagang. Gak bisa Tuhan kasih saya dagang. Saya jadi karyawan terus. Tuhan saya pengen jadi seorang karyawan yang jadi seorang manajer. Gak bisa juga jadi seorang manajer. Kenapa ya Tuhan? Komplain sama Tuhan. Tapi sesungguhnya waktu false alarm Bapak Ibu. Tuhan gak mau Anda jadi dokter. Tuhan pengen Anda jadi seorang hamba Tuhan mungkin. Tuhan gak mau Anda menjadi seorang pedagang. Tuhan karena pengen Anda menjadi seorang karyawan tapi berprestasi menjadi seorang CEO in the future. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Rahasia Tuhan. Tetapi hari ini kita bicara Bapak Ibu. False alarm. Waktu saudara dan saya gak mungkin gak bisa mencapai apa yang kita inginkan. Jangan pernah komplain sama Tuhan. Karena Tuhan punya maksud atas kita. Dan Alice Oken, ya, Moy CB yang tadi selamat. Mereka juga bukan bermegah diri. Saya selamat Tuhan karena sayang saya. Tuhan gak sayang sama orang yang rubuh dalam WTC. No. Tuhan kasih mereka selamat untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Untuk menyaksikan kasih karunia Tuhan. Jadi kalau hari ini kita belajar alarm kita yang berikutnya Bapak Ibu. Ya, kita jangan pernah ya, kita selalu berjalan tanpa Tuhan Yesus. Dalam perjalanan hidup kita. Kalau kenapa kita suka komplain? Gak bisa Tuhan, kenapa saya mau jadi dokter gak bisa Tuhan penuhi. Padahal Tuhan lagi berjalan sama kita loh Bapak Ibu. Tuhan lagi ajak kita kemana? Mungkin GPS-nya Tuhan mau beloknya ke kiri. Bukan lurus sana. Ya, Tuhan lagi pengen kita bawa ke tempat satu area yang memang Tuhan inginkan. Karena itu waktu kita berjalan dalam usaha kita, pendidikan kita, pelayanan kita. Ingat, berjalanlah bersama Tuhan. Karena ada kemurahan kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara, penutup saya, slide terakhir. Ya. Human alarms, alarm kita bisa bikin kita gak terlambat. Yes, begitu alarm bunyi, saudara akan bangun. Tapi alarmnya Tuhan mengubah hidup jernih Bapak Ibu dan saya menjadi lebih baik. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati. Kita berikan berbagai nama Tuhan.